bagaimana Anda mentolerir inflasi kesehatan yang memang semakin meningkat dari tahun ke tahun, tapi juga Anda tetap harus menjaga kualitas yang terbaik untuk pelayanan di rumah sakit Anda? Ya, jadi memang betul. Sebagai rumah sakit tersier, tadi saya bilang bahwa RSAB itu rumah sakit tersier begitu ya. Jadi tentunya yang datang ke kami itu pasien-pasien sudah yang di tempat lain mungkin udah nggak bisa, jadi harus dirujuk begitu. Sehingga mau tidak mau harus dilayani di RSAB Harapan Kita. Dan harus diakui bahwa sebagian dari pasien-pasien tersebut adalah selisih negatif gitu dari unit cost. Ya, dari unit cost yang kami keluarkan begitu kan. Sehingga apa yang kami lakukan begitu ya. Sehingga saya harus memperbesar layanan-layanan yang selisih positif. Itu yang mana layanan selisih positif itu adalah layanan-layanan eksekutif, non JKN. Itu pasti marginnya lebih baik begitu. Jadi dengan saya meningkatkan sisi layanan eksekutif ini, marginnya kan tidak diambil pemerintah, ya kan? Kami rumah sakit BLU, Badan Layanan Umum itu memang tidak untuk mencari keuntungan, tapi bukan berarti tidak boleh untung kan? Jadi kami dapatkan keuntungan dari layanan eksekutif, ini adalah untuk subsidi terhadap layanan-layanan yang selisih negatif itu. Karena kami tidak bisa tidak untuk menyelesaikan pasien-pasien ini sampai sembuh begitu ya. Jadi maka itu yang kami lakukan. Mungkin memang bukan mungkin, tapi ada hal lain juga yang kami harus kerjakan tentunya ya. Bahwa kami harus melakukan efisiensi operasional. Betul, efisiensi operasional itu ya dengan melakukan digitalisasi. Dengan dibantu dengan sistem IT, semuanya terintegrasi dalam IT. Sehingga semua pencatatan lebih precise, pencatatan lebih baik lagi. Sehingga klaim kita ke BPJS bisa lebih lengkap. Sehingga meminimalisir adanya pending claim atau dispute claim. Itu adalah salah satu upaya besar kami supaya cash flow rumah sakit tetap bagus begitu. Hal lain apa yang dilakukan? Hal lain tentu dengan digitalisasi yang makin bagus, otomatis saya bisa mengurangi SDM. Belanja SDM bisa mulai harus ditekan, digantikan dengan sistem teknologi IT begitu ya, sehingga itu juga membantu untuk bisa membuat operasional rumah sakit lebih baik lagi. Kemudian dari sisi obat-obatan, tadi sudah disampaikan terkait obat dan bahan habis pakai begitu. Rumah sakit Kemenkes ini ada 37 rumah sakit saat ini. Nah, Kemenkes itu membuat kebijakan untuk obat ini dilakukan lelang konsolidasi untuk pengadaannya. Dengan lelang konsolidasi, maka dengan kita bisa melelangkan dengan kuantiti yang besar sehingga kita bisa dapat harga yang terbaik begitu. Caranya dari Pak Dirjen itu membagi-bagi. Oh, rumah sakit ini Anda lelang konsolidasi untuk obat-obatan kanker misalnya, kanker darmais. Kemudian di rumah sakit jantung Anda lelang untuk obat-obat khusus jantung. Di tempat saya harus lelang konsolidasi untuk obat-obat terkait hormon-hormon untuk bayi tabung. Untuk obat-obat anak itu di tempat saya gitu. Nah, dengan saya mengumpulkan kebutuhan obat dari semua rumah sakit, 37 rumah sakit milik Kemenkes, saya dapat porsi yang cukup besar. Sehingga saya bisa bernegosiasi dengan perusahaan untuk dapat harga terbaik. Gitu. Itu juga upaya kita untuk menekan menekan biaya begitu ya supaya bisa sustain. Itu untuk BPJS. Kalau untuk asuransi swasta lainnya seperti apa, Ibu? Kalau untuk kemitraan Anda tentunya. Ya, betul. Asuransi saat ini kita sudah bekerja sama kurang lebih 48 asuransi swasta. Nah, apa yang dilakukan? Saya sedang mengupayakan untuk namanya COB ya, Coordination of Benefit. Artinya bahwa memang sekarang masyarakat Indonesia asuransi pertamanya adalah BPJS. BPJS memang first payer. Nanti payer keduanya adalah asuransi swasta ini. Begitu sehingga yang tadinya menjadi selisih negatif rumah sakit karena dibayar oleh BPJS saja, BPJS ada klaim maksimalnya sementara rumah sakit masih ada gap begitu ya. Sekarang ada second payer-nya oleh asuransi swasta sehingga itu bisa memperkecil gap tersebut. Oke, baik. Di satu sisi masih mengenai inflasi kesehatan, Ibu. Seperti apa datanya yang bisa Anda sampaikan mungkin khususnya di tahun ini dan 2023 ya Bu ya. Apakah memang benar-benar terasa Bu? Terkait ini ya,
Karena begini, bahwa memang betul terasa adanya, terutama sih saya merasakan pada pasien-pasien BPJS begitu ya. Memang semua di cover oleh BPJS itu betul, tapi ada nilai maksimal yang BPJS tanggung begitu ya. Nah, gapnya itu saya tadi sampaikan, saya subsidikan dari yang kita dapat dari layanan-layanan eksekutif kita. Namun hal lain tentu ada juga layanan BPJS yang selisih positif, yang itu juga kita bisa gulirkan, kita bisa mencoba membuat layanan itu tetap selisih positif gitu ya. Maksud saya adalah sekarang ini Kemenkes melihatnya dari EBITDA-nya, EBITDA pada masing-masing rumah sakit. Untuk rumah sakit milik Kemenkes memang dibuat target kurang lebih 10% untuk EBITDA ini. Di RSAB saat ini kami bisa baru di 4% memang. Masih tipis memang. Karena memang ya itu tadi kembali lagi memang sebagian besar pasien kita adalah pasien BPJS gitu. Jadi ya sebagian besar tuh berapa persentasenya, Bu? Kalau dirawat jalan memang pasien non BPJS kami sampai 40%. Cukup tinggi. BPJS-nya 60%. Tapi kalau dirawat inap itu udah langsung switch. Pasien BPJS kita sudah sampai 80%. Non BPJS-nya tinggal 20%. Karena kan memang rawat inap itu biasanya pasien-pasien yang sudah cukup kompleks penyakitnya ya. Saya kira memang cukup berat kalau tidak ada asuransi yang mengcover itu. Misalnya saja layanan di NICU, PICU begitu. Kalau tidak ada asuransi ini yang mencakup BPJS dan asuransi atau hanya BPJS saja, Bu? Ini asuransi dan BPJS tentu. Kalau BPJS kan semua menanggung ya. Mau layanan apapun dia pasti akan tanggung begitu ya. Nah, kalau ditanya apakah pasien itu cukup kuat gitu ya membiayai dari out of pocket dia sendiri, saya rasa ya untuk penyakit-penyakit kronis berat. Gitu. Tetap asuransi harus membantu untuk itu. Sangat terbantu pasti pasien-pasien kita. Oke, baik. Menarik sekali Bu Okta perbincangannya. Ini masih saya mungkin terakhir sebelum kita juga mengakhiri segmen ini di Healthy Life, Ibu. Apa harapan Ibu untuk industri kesehatan Indonesia dalam hal ya Ibu selaku pelaku industri kesehatan, tapi tadi mendengar polemik yang tadi sempat saya sampaikan di awal-awal gitu ya, bahwa 1 dari 1.000 keluarga di Indonesia itu masih berobat ke luar negeri dengan beberapa sentimen-sentimen dan stigma tersendiri mengenai perawatan di Indonesia yang seperti alasannya A, B, C, D dan lain-lain. Apa yang Anda ingin sampaikan mengenai narasi itu? Ya, bahwa saya ingin sampaikan bahwa sesungguhnya rumah sakit di Indonesia itu nggak kalah loh dari luar negeri gitu. Mungkin memang kami yang kurang promosi barangkali ke masyarakat di luar sana gitu, bahwa dari sisi dokternya, dari sisi alat kesehatannya, dari sisi pelayanannya kami sudah banyak berubah begitu, bahwa rumah sakit yang saya tahu miliknya Kemenkes itu kami diberikan KPI yang cukup challenging. Misalnya begini, bahwa di rawat jalan pasien itu harus bisa selesai, pasien tanpa pemeriksaan penunjang begitu ya, harus selesai sampai dapat obat pulang maksimal 2 jam. Tidak boleh lebih dari 2 jam begitu. Kemudian pasien nunggu dokter itu tidak boleh lebih dari 30 menit. Nah, indikator-indikator itu kan kami harus comply. Jadi mungkin tadinya gapnya jauh begitu ya, tapi makin ke sini makin dekat sehingga harapannya pasien harusnya lebih nyaman berobat di rumah sakit Indonesia, khususnya rumah sakit milik Kemenkes. Secara sisi pelayanan, secara manajemen pelayanan kami sudah upayakan maksimal untuk berubah ke arah yang lebih baik. Tentunya dengan harapan masyarakat puas dan tidak perlu berobat ke luar negeri.